warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Dewi Rati dari Pengadilan Agama Nganjuk, nomor absen 5, dengan pembimbing Widya Iswara, Ahli Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Bunda Dr. Jenny H.V. Hutauruk, SE, SH, MM, AKCA, akan membahas tentang aneka, khususnya bab etika publik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang etika terlebih dahulu. Etika, apa sih etika itu? Etika adalah sebuah perwujudan atas baik, buruk, benar, salah, tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik adalah sebuah aturan-aturan khusus mencakup kelompok tertentu, dan kemudian tentang apa-apa saja yang boleh, apa-apa saja yang tidak boleh, yang sesuatu yang prinsip, dan kemudian ketentuan-ketentuan itu akan dimasukkan ke dalam sebuah hal yang tertulis. Dalam konteks ini, saya akan menjelaskan tentang kode etik khususnya ASN. Beberapa hal yang termasuk kode etik ASN menurut Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, berintegritas, bertanggung jawab, kemudian cermat, disiplin, melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, dan juga tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sesuai dengan perintah atasan yang berwenang, namun tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menjaga kerahasiaan jika memang itu bersifat rahasia. Yang selanjutnya, menggunakan kekayaan atau aset milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Kemudian yang selanjutnya harus menjaga apabila terjadi konflik kepentingan. Jadi seorang ASN itu harus netral, kemudian memberikan informasi secara benar dan juga tidak menyesatkan. Kemudian tidak mensalahgunakan informasi intranegara untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan juga menjaga reputasi dan juga integritas ASN. Kemudian terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih etika publik. Etika publik adalah suatu norma, standar, atau aturan tentang baik buruk, benar atau salah, sebuah tindakan, perilaku, dan juga keputusan yang mengarah pada kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab untuk pelayanan publik itu sendiri. Dari situ ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan juga relevan. Yang kedua, etika publik berfungsi untuk sebagai bantuan untuk menimbang pilihan kebijakan publik dan juga sebagai alat evaluasinya. Kemudian yang ketiga adalah modalitas etika. Modalitas etika di sini menjembatani antara norma moral dan juga kegiatan faktual yang nantinya dilakukan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar dari etika publik itu sendiri. Menurut Undang-Undang ASN, beberapa nilai-nilai dasar etika publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan juga tidak berpihak, adil. Kemudian yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, jadi sama semuanya. Yang keenam, yaitu memelihara dan juga menjunjung tinggi standar etika luhur. Kemudian yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan juga kinerja yang baik pada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan juga program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat,
akurat, berguna, dan juga santun. Yang ke-10, menggunakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Kemudian yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan juga kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan juga mendorong kinerja pegawai. Kemudian yang selanjutnya, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Kemudian yang terakhir, ada meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik itu. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Di sini etika publik menekankan pada aspek nilai dan juga norma serta prinsip moral sehingga etika publik terbentuk integritas dalam pelayanan publik. Kemudian yang kedua, dimensi modalitas. Di sini unsur-unsur modalitas etika publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan juga netralitas. Kemudian yang terakhir ada dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi dan juga kecurangan. Kemudian selanjutnya bahasan mengenai tuntutan etika publik dan juga kompetensi. Sebetulnya pelayanan publik yang profesional itu tidak hanya membutuhkan kompetensi teknik dan juga leadership saja, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, diskriminatif, terutama kepada masyarakat di kalangan bawah atau kalangan yang lemah. Kemudian etika publik di sini merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana sih nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan di dalam hukum, dan lain sebagainya itu dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan juga kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Selanjutnya tentang perilaku pejabat publik. Sebagian besar di Indonesia pejabat publik itu masih menganut paham lama, paham yang diwariskan secara turun-menurun, yaitu memandang birokrasi itu sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan mereka dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mindset di sini. Mindset yang dimiliki oleh seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek. Yang pertama, perubahan pemikiran dari penguasa menjadi pelayan masyarakat. Kemudian yang kedua, merubah wewenang menjadi peranan. Kemudian yang ketiga yaitu menyadari bahwa jabatan publik itu adalah amanah, adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi juga nanti setelah kita meninggal itu di akhirat. Kemudian terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntansi. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Yang kedelapan, peningkatan pelayanan publik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kode etik dan juga implikasinya. Yang pertama, yaitu pentingnya etika dalam urusan publik. Di sini, jika aparat pemerintah dan juga masyarakat sendiri sudah mengerti, sudah paham tentang dasar norma etika yang kuat, maka ketaatan terhadap norma hukum itu pasti akan mengikuti. Dan juga penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan itu pasti dapat dihindari dari sejak dini. Kemudian yang kedua, tentang penggunaan kekuasaan. Setiap jabatan dalam organisasi itu pasti mempunyai power, mempunyai otoritas. Maka di sini, kekuasaan itu harus mempunyai keabsahan yang sangat kuat.
rumusan kebijakan yang dibuat dan juga pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan harus dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus pada masyarakat, dan juga komitmen kesejahteraan warga serta kaidah-kaidah etis lainnya. Kemudian selanjutnya adalah konflik kepentingan. Apa sih konflik kepentingan itu? Konflik kepentingan itu adalah tercampurnya antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan organisasi, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya dalam pencapaian tujuan. Dalam organisasi pemerintah, konflik kepentingan ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik seperti penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat ini terabaikan. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber kode etik bagi ASN, aparatur sipil negara. Rumusan kode etik bagi ASN itu berlaku di sebuah negara cukup beragam dari sisi substansi maupun redaksinya. Biasanya kode etik itu mengikuti kaidah moral yang sifatnya universal dan juga menyesuaikan konteks dari lingkungan sistem administrasi publik sebuah negara. Oleh karena itu, para calon PNS ini sebaiknya memahami prinsip-prinsip universal yang berlaku dan juga mekanisme pelayanan publik. Prinsip universal yang dimaksud di sini adalah kaidah yang berlaku bukan hanya di negara maju, juga yang sistem administrasinya sudah mapan, tapi juga mempertimbangkan pemberlakuan di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Kode etik dirumuskan untuk penyempurnaan pekerjaan dari sektor publik, mencegah hal buruk, dan juga untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik. Setiap pegawai dan pejabat diharapkan nantinya mentaati dan juga memahami dengan kesadaran yang tulus dalam pengimplementasi kode etik tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk kode etik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.